Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rio Pos, jumpa lagi dengan saya Muhammad Amin di Atan Sengat Show. Banyak jalan berlubang di Pekanbaru, pada jalan pendek ataupun panjang. Selamat datang Bapak Edu di Atan Sengat Show, kita berbincang. Sahabat Rio Pos, tamu kita hari ini di Atan Sengat Show adalah Bapak Edward Riansyah SE MM ya. Nah, ini nama beliau saja, gelar beliau mungkin bisa kita agak bertanya gitu ya. Ada SE, ada MM. Dan sebelum kita berbincang tentang pekerjaan utama beliau, ya ini sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru dan apa wewenang beliau, kita akan berbincang dulu tentang latar belakang beliau, termasuk tentang pendidikan beliau, kenapa sampai ke Dinas PUPR ini. Silakan Pak Edu, ringkas tentang latar belakang Anda sehingga bisa menjadi Kepala Dinas PU dan dapat wewenang dari PJ Wali Kota untuk menangani hal-hal yang mengenai teknis per-PU-an di Pekanbaru. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Amin. Ya. Sebelum saya mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Rio Pos sudah memberikan kesempatan hadir di acara Atan Sengat Show ya. Ini yang mana ini mungkin menjadi edukasi juga bagi kita masyarakat untuk ke depan tentang perkembangan Kota Pekanbaru itu sendiri. Berbicara tentang ilmu dan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang saya punya sekarang, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya kenapa sarjana ekonomi dan magister manajemen bisa jadi Kepala Dinas PUPR. Yeah. Sebenarnya satu hal yang perlu kita sama-sama bisa pikirkan bahwa ilmu terkadang kita bicara tentang teori dan pelaksanaan. Yeah. Cuman saya di Dinas PUPR sendiri mungkin juga bukan sesuatu yang baru karena beranjak dari bawah juga Pak Amin, karena saya mulai dari eselon 4 malah. Ada hampir perjalanan lebih dari 7 tahun, malah hampir 8 tahun di PU. Mulai dari kasih pemeliharaan, kepala bidang di pertamanan, kepala bidang di Cipta Karya, sekretaris juga di Dinas PUPR. Jadi lebih dari separuh saya jadi pegawai karir ya di Dinas PUPR gitu. Jadi berarti pengalaman di lapangan gitu. Di lapangan gitu. Jadi kondisi ini mungkin diberikan amanah dan kepercayaan oleh pimpinan, terutama Pak PJ Wali Kota ya, yang pada saat ini memberikan amanah itu. Cuman bagi saya amanah ini bukan sesuatu hadiah, tapi malah tanggung jawab besar. Dulu kaget enggak dikasih amanah pertama kali? Dulu Pak Fir ya? Oh ya. Pak Fir. Dulu ya, sebelumnya di sekretariat enggak salah ya? Saya di sekretariat. Kepala rumah tangga, kepala daerah. Kemudian juga pertama kali tahun berapa tuh ke PU? 2017 kayak. 2017. Itu enggak kaget? Ya kaget Pak. Juga, ya? Iya, makanya kok bisa tiba-tiba ada ke PU ya? Ke PU gitu. Karena keringat dingin juga karena berpikir PU ini punya tugas yang banyak, tugas tanggung jawab yang besar, apalagi dengan kita berpikir ini proyeknya banyak nih, nanti gimana terhadap permasalahan-permasalahan kan gitu kita berpikirnya. Yang itu saya awam, tapi intinya kan sini saya coba belajar. Di sana banyak teman-teman teknis, banyak sarjana-sarjana teknik, tapi pada prinsipnya kan semua ilmu teknis itu kan juga punya ilmu komunikasi, yang mesti harus kita lakukan di dalam realisasi di dalam pekerjaan kita sendiri. Berarti yang dilihat waktu itu oleh Wali Kota Pak Firdaus adalah ilmu komunikasi. Bisa Pak juga Edu gitu ya? Salah satunya mungkin ilmu komunikasi juga tentang manajerialnya karena sesungguhnya kan di dalam kita memimpin itu lebih teknisnya kepada manajerialnya. Karena di PU sendiri kita juga kan terhadap pekerjaan-pekerjaan teknis seluruhnya kita juga pertama kita punya konsultan perencana, kita punya konsultan pengawasan, kita punya staf teknis, kita punya kepala bidang teknis. Nah, di sini yang mungkin bagi pandangan pimpinan, ini menurut saya, menurut saya bagi pandangan pimpinan mungkin ada sedikit ilmu manajerial yang harus masuk di dinas KPU ini sendiri. Karena
memanage ini juga harus butuh sesuatu yang lebih soft, tapi tanggung jawabnya juga lebih gitu. Baik Pak Edu, saya panggil Pak Edu atau Bang Edu? Atau Panggil Edu aja Bang. Edu aja. Panggil Pak lah, enggak. Kepala dinas lah. Namanya kepala dinas. Mungkin karena kita belum begitu kenal dekat ya, saya panggil Bapak aja ya. Karena kalau kawan-kawan di lapangan, saya juga dulu gitu ya manggil Bang kan. Pak Edu, kita ke tema kita hari ini. Di PU ini kan sebenarnya banyak mengenai hal, tapi yang paling disorot masyarakat belakangan adalah tentang jalan rusak. Nah, tema kita tentang jalan rusak. Sebenarnya berapa panjang jalan rusak di Pekanbaru kalau menurut data dari PUPR? Ini saya bisa oret-oret sedikit ya, karena kondisi jalan kita tuh ada panjang itu lebih kurang 1277 km. 2700? Ya, 77 km. Yang 1277. 1277. Ya, yang mana kondisi jalan rusak ringannya itu ada 254. Ada kondisi berat itu ada 109 kilo, rusak sedangnya itu ada di 96,795 km. Jadi kalau berarti yang banyak yang mana tuh? Kondisi jalan rusak ringan. Rusak ringan yang banyak. Rusak ringan. Contoh misalnya. Kategorinya apa kalau rusak ringan? Rusak ringan contoh jalan ini ya, jalan yang punya lubang-lubang kecil-kecil itu, nah, kan itu dikategorikan rusak ringan. Kecilnya misalnya dalamnya berapa senti atau? Iya, contoh kan misalnya ada jalan berlubang, ada kan seperti sekarang kan banyak kondisi yang 1 meter rusak, sebelah sananya jalannya bagus semua, tapi itu kan masih ringan, masih kondisi kategori ringan karena volume ruas jalan yang dihitung. Misalnya panjang panjang 1 kilo, ring rusaknya 1 meter kan dikategorikan sedang karena yang dihitung kan ruas gitu, jalan. Persentase. Jadi kalau jalannya pendek tapi banyak rusaknya berarti itu masih kategori berat gitu. Berat. Oh gitu. Kondisi jalan berat. Yeah. Jadi apalagi di Kota Pekanbaru sendiri yang menjadi ibu kota Provinsi Riau, tentu status jalan Kota Pekanbaru ini ada 3 kewenangan. 3 kewenangan ini ada kewenangan dari pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, juga kewenangan dari pemerintah Kota Pekanbaru sendiri. Ya. Dan masing-masing itu memang harus dijalankan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewenangan masing-masing. Nah kalau taruhlah jalan nasional ya, jalan nasional kan ada juga banyak di dalam kota. Jalan Tambusai misalnya ya. Tambusai itu kan nasional ya kalau nggak salah ya. Itu kalau misalnya tidak diperbaiki ketika rusak, bisa enggak kita menegur pemerintah pusat atau bukan menegur namanya? Menginformasikan sih, menyampaikan ya, gitu. Menyampaikan kita ya harusnya kita bersurat secara bertahap. Kalau ada provinsi dulu, pemerintah provinsi nanti menginformasikan kepada kalau di sini kan ada balai jalan namanya. Itu rutin komunikasi. Kalau memang ada. Insya Allah sejauh ini masih kita komunikasi sangat baik juga dengan pemerintah provinsi juga sangat baik, apalagi juga sekarang perhatian provinsi juga kepada pemerintah Kota Pekanbaru juga seperti yang sudah kita terlihat, beberapa ruas jalan sudah juga mulai diperbaiki dan di-overlay juga kan. Nah, itu kan bagian dari komunikasi yang dilakukan pemerintah provinsi, pemerintah kota dengan pemerintah pusat. Iya. Kemudian penanganan yang dilakukan terhadap jalan-jalan yang tadi ada yang rusak berat, rusak sedang dan ringan itu seperti apa Pak Kadis? Permasalahan kita di Pekanbaru ini kan sebenarnya masalah keuangan juga, karena dormitorinya tentang pembagian keuangan tentang infrastruktur ini juga menjadi ada keterbatasan. Nah, kayak di PU tentu punya program skala prioritas. Program skala prioritas yang kita buatkan. Skala prioritas itu tentu kita berbicaranya juga tentang pagu anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru, apalagi di Dinas PU sendiri. Jadi berdasarkan inilah kita, kalau kita berbicaranya tentang kita perbaiki misalnya jalan rusak di Pekanbaru itu, contoh di jalan rusak ringan,
kan aja 254 kilometer. Ya. Kalau kita estimasikan lebih kurang 1,6 sampai 1,7 miliar aja sudah berapa ratus miliar kita harus butuh. Yeah. Nah, sementara alokasi untuk di Dinas PU sendiri untuk itu juga masih keterbatasan. Sekarang berapa anggaran Pemko untuk jalan-jalan ini? Kalau anggaran tahun 2024 nih lebih kurang 300-an miliar. Satu tahun? Ya, 1 tahun. 2024. Kalau itu kan ada untuk penyelenggaraan jalan ya. Penyelenggaraan jalan itu pembangunan jalan itu ada 5,2, pemeliharaan berkala ada 27 miliar, serta pemeliharaan rutin itu ada 11 miliar. Ya kalau secara bertahap untuk punya kebutuhan itu per tahunnya lebih kurang 60 miliar. Itu bedanya apa tuh? Penyelenggaraan, pemeliharaan berkala itu pembangunan jalan ini misalnya dari jalan tanah, tidak ada jalan ya? Jalan dari tanah. jalan tanah kita aspal atau kita overlay. Itu masih ada ya? Masih ada. Tahun ini kita ada di Jalan Padat Karya itu. Karena ada connect antara di daerah-daerah Tenayan lah mungkin ya, banyak ya. Daerah Tenayan masih banyak itu. Terus kalau pemeliharaan jalan ini pemeliharaan yang rusak-rusak berkala ya. Pemeliharaan berkala itu ya contoh seperti yang kita lihat di Jalan Taman Karya. Jalan ini tahun ini ada 13 ruas jalan yang kita perbaiki di tahun 2024 itu bagian dari pemeliharaan berkala. Kalau pemeliharaan rutin ini seperti tambal sulam. Tambal sulam ini kan ada beberapa posisi yang kondisinya 50x50. Nah, itu tuh bagian dari pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin itu antara lain tambal sulam. Overlay gitu ya. Iya, enggak tambal sulam. Kalau overlay lain lagi. Itu pemeliharaan berkala. Oh gitu. Nah, karena Pak Kadis sudah nyebut soal tambal sulam tadi, sepertinya yang masyarakat tengok itu kayaknya hobi sekali Dinas PU untuk tambal sulam ini. Padahal kan kalau kita tengok di lapangan, begitu hujan 2 jam, tambal sulam baru sebulan itu udah terbongkar dan lebih banyak, lebih besar gitu. Sebelumnya misalnya kalau di rumah saya itu jalan Blimbing gitu ya. Mungkin jalan Blimbing itu kalau kita tengok kategori Pak Kadis tadi itu masih kategori berat gitu. Ya gitu ya. Karena sedang. Karena gini, karena kayaknya panjangnya tidak terlalu, tetapi lubangnya itu mungkin bisa tiap 10 meter gitu. Ya. Ya, dan seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu misalnya sebelum hujan itu lebar lubangnya 0,5 meter, setelah hujan agak 3 jam lalu kering, lalu lubangnya tambah banyak, dan ditambal sulam balik lagi. Nah, itu yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa hobinya tambal sulam bukan di overlay atau bahkan di aspal ulang semua gitu? Sebenarnya bukan hobi ya Pak, karena kalau kita maunya, kalau secara perencanaan kita di PU sendiri maunya kita overlay, karena hausnya jumlah jalan di Kota Pekanbaru itu sudah sangat banyak gitu. Apalagi contoh yang Bapak sampaikan tadi seperti Jalan Blimbing itu harusnya kita udah masuk di dalam pemeliharaan berkala. Tetapi overlay gitu ya? Harusnya sudah overlay. Tapi kita keuangan kita tuh anggaran. Sebenarnya itu masalah anggaran. Karena kondisi dan keuangan seperti yang sampaikan tadi, dengan kebutuhan kita tuh per tahun kita harusnya minimal 60 miliar. Minimal harus dianggarkan 60 miliar. Tapi ini kita baru secara keseluruhan kebutuhan berdasarkan jalan rusak ini per tahun ini lebih kurang hanya 11%. 11% berapa miliar dianggarkan? Dari kondisi jalan rusak maksudnya. 11% ini dari kondisi jalan rusak. Karena dari kondisi jalan rusak tadi ada sekitar 254 seperti jalan sedang ini tadi. Idealnya tadi 60 miliar ya. Yang dianggarkan sekarang ini 27 ya. Jadi sekitar 11%-an ya. Itu sekitar 35%. Kalau dari pemeliharaan berkala tadi. Tapi secara keseluruhan ya dari kebutuhan jalan rusak itu tadi ya lebih kurang 11%. Tak bisa ditingkatkan itu. Karena kan kalau tidak salah saya dengar salah satu program prioritas dari Pak PJ Wako juga jalan-jalan rusak ini, sampah jalan rusak gitu.
Ada enggak peningkatan 2023 Oh seperti ada, apa? ada. 2023 berapa? 13 miliar. 13 menjadi 27 27 untuk pembelian berkala. Tapi 100% ya ningkatnya. ya untuk Tapi belum juga cukup ya. nggak cukup juga gitu. Nah, karena kondisi jalannya yang memang sudah sangat haus terhadap kondisi-kondisi yang ada di Pekanbaru sekarang gitu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada hujan ya, mungkin sekarang kan intensitasnya tinggi gitu. Itu tergenang lalu mengelupas jalan itu kembali gitu. Nah, Ya. Antisipasi apa yang dilakukan PUPR, Pak Kadis? Kalau untuk aspal ini memang kelemahannya kan kepada air, Ya. kepada air karena Musuhnya air lah gitu musuhnya ya? adalah air gitu. Apalagi kondisi sekarang kita ngebes, malam ini hari ini hujan, ya sementara jalan semakin terbuka, ya kita kadang-kadang kondisional untuk fungsional jadi menutup tiba hujan lagi, ini ngebuka lagi, makanya ini yang kadang-kadang kesulitan kita di lapangan. Berbeda kita kalau overlay kan sudah ada waktu base-nya sekian, waktu aspalnya sekian, nah jadi lebih terjaga kondisi kepadatan jalannya. Yeah. Nah ini permasalahan hal kecil saja sih terhadap cuaca yang tidak bisa kita prediksi, apalagi kondisi curah hujan sekarang debit airnya sangat tinggi juga kan. Yeah. Makanya kondisi sekarang ya ada beberapa titik yang banjir. Kalau ada yang dibilang beberapa titik juga tergenang, nah, karena debit hujan juga tinggi gitu. Pak Kadis, tentu Anda banyak membaca atau mendengar atau bahkan mungkin mendapatkan pengaduan langsung dari masyarakat. Pak Kadis, ini jalan kami nih kayak mana nih? Gimana menurut Anda? Kita di Dinas PUPR kan punya tim ya. Ini juga ada kayak di PU saya buat tim reaksi cepat. Memang kita belum secara langsung membuat pengaduan langsung kepada call center lah gitu. Call centernya karena kita sadar karena kemampuan secara SDM, kemampuan secara keuangan ini belum kita penuhi. Sadarnya kita di sana gitu. Tapi kita di Dinas PU sendiri setelah saya jadi kepala dinas ada kalau saya sebut namanya tim reaksi cepat. Reaksi cepat ini terhadap penambalan jalan, terhadap banjir juga. Jadi ada 2 tim yang masing-masing satu tim itu ada 10 orang. Jadi ini bagian dari langkah-langkah kita untuk meminimalisir lah atau responsif terhadap pengaduan masyarakat itu tadi. Oke. Pak Kadis, kita kembali. Kalau kita lihat banyak di saluran-saluran yang tersedia baik di tempat di Riau Pos atau di tempat lain itu banyak pengaduan masyarakat mengenai jalan berlubang ini. Antara lain misalnya ada yang jatuh gitu kan. Ada yang misalnya di Jalan Arifin Ahmad itu dulu tidak ada lubang, tahu ada lubang sehingga jatuh pada bulan puasa itu. Bahkan saya dapat laporan ada ustadz itu mau ceramah jatuh, tidak bisa ceramah malam itu sampai hari raya gitu. Jadi sampai gitu. Dan ada juga beberapa tempat lainnya ya di Sukajadi gitu, di mana-mana ada jalan berlubang kemudian jatuh sehingga menyebabkan masyarakat menderita lah gitu. Gimana menurut Anda itu? Ya kita ngelihatnya juga prihatin sebenarnya, prihatin, apalagi saya juga sebenarnya kan warga Pekanbaru sendiri. Cuman ya ini namanya kondisi yang terkadang kita harus juga mawas diri. Mawas diri maksudnya kan memang di sini berkaitan dengan perhatiannya pemerintah seperti apa kan gitu kan. Ditanyakan masyarakat kan sekarang menjadi di mana sih perhatian pemerintah, tanggung jawab pemerintah seperti apa gitu kan. Dan PUPR yang dan PUPR menjadi leading sektor menjadi bulan-bulanan, bulan-bulan. Tapi ya itu tadi kami sampaikan ya, kami juga bekerja secara nggak mau juga kejadian-kejadian seperti juga nggak kita inginkan, apalagi secara tupoksi. Kita juga saya juga sebagai masyarakat, sebagai pengguna jalan tentu juga pengen jalan-jalan di Kota Pekanbaru ini jauh lebih baik. Tentu kami juga ya menghimbau dengan kondisi jalan yang ada seperti sekarang juga lebih berhati-hati. Tapi kami juga bukan hanya
mengembalikan kepada masyarakat. Kami juga pemerintah juga sebagai leading sektor di sini juga pengen bekerja lebih ekstra lah untuk itu, yang mana kami juga secara bertahap memberikan perhatian, apalagi Pak Wali Kota sekarang, Pak PJ Wali Kota, Pak Muflihan memberikan skala prioritas untuk pembangunan perbaikan jalan dan masalah kondisi banjir ini di Kota Pekanbaru. Jadi mudah-mudahan ada enggak masyarakat protes gitu? Karena kalau di kota lain dulu di Medan kan ada yang menggugat wali kota bahkan kan katanya karena jalan berlubang dia terjatuh sehingga luka berat gitu kan. Belum ada sampai situ kayaknya. Sampai sejauh ini belum ada kepada Belum kita ada. secara pribadi maupun juga secara kedinasan. Tapi saya harap juga ini mudah-mudahan hal-hal kecil seperti ini tidak terjadi lagi lah. Atau ada enggak peringatan dari ini dari dinas PUPR kalau ada jalan rusak gitu dikasih Ada rambu-rambu. ya rambu-rambunya, mungkin koordinasi dengan Dishub Kita berkoordinasi dengan dinas perhubungan biasanya. Dinas perhubungan memberikan rambu-rambu. Terkadang kita juga komunikasi dengan kepolisian dari atau lantas RT RW ya. setempat gitu Ya, karena kita tentu juga ngasih barrier lah palingan untuk sementara kondisi-kondisi jalan apalagi yang lebih parah kayak gitu kan. Oke, Pak Kadis, tadi kan kita sempat juga berbincang soal jalan. Tadi kan sempat Jalan Arifin Ahmad itu ya misalnya. Jalan Arifin Ahmad ini kan paling sering tenggelam, tergenang, dan itu ada kaitannya juga dengan beberapa kondisi yang cekung, tetapi ternyata tidak ada drainasenya. Tidak ada drainasenya sehingga airnya juga bingung mau jalan kemana nih kan. Bagaimana tuh mengatasinya atau seperti apa perkembangannya? Ya, ini kita udah ada pendek memang. Yang ada di Arifin itu pendek, tapi kita akan komunikasikan juga dengan pemerintah provinsi juga dengan kita terhadap kondisi yang seperti ini. Karena itu jalan provinsi ya. Status jalan Arifin Ahmad ya, Ya, status jalan provinsi. Arifin Ahmad provinsi. Cuman pemeliharaan rutin di Parit itu dilakukan oleh OP Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Oh gitu. Ya, Justru pemeliharaannya Dinas PUPR. pemeliharaan normalisasi paritnya tuh. Oh gitu. Ya, Berarti tidak satu nada gitu ya. Karena tadi kalau jalannya itu punya provinsi, tapi drainasenya punya kota gitu. Pemeliharaannya, Pemeliharaannya beda ya. Ya, pemeliharaan itu kan Kenapa enggak dialihkan juga ke ini ke karena di PU Kota kan yang punya pasukan kuning kota. oh gitu. Iya. Dan katanya enggak ada ini tadi, enggak ada apa? Ada yang tidak ada itu berapa panjang dan apa masalahnya di situ? Di ruko. Ada ruko yang Ada ruko yang tidak ada paritnya. ya, nutup juga jalan alir tali airnya yang tidak ada gitu. Ini sedang kita komunikasikan kemarin juga sama pemilik ruko. Artinya berapa meter itu tidak ada drainasenya itu? Sekitar 120 kalau nggak Oh, panjang sekali berarti ya. Iya. Berarti ketika di situ airnya memang harus ke jalan gitu ya. Iya, tapi itu bukan bagian dari kondisi cekungan yang ada di Arifin Ahmad, itu bagian yang di atas dia. Makanya mengalirnya kan lebih bawah. lebih cepat dia ke bawahnya kan. Itu dia. Nah, itu ada rencana apa? Rencana ada melakukan pembuatan paritnya ya. Yang 120 meter tadi. Ya, lebih kurang 120 itu. Dengan lebar berapa tuh? Lebar sekitar 160 kayaknya. Dan banyak juga kalau tak salah saya, misalnya jalan Paus gitu. Dulu ketika saya kecil-kecil tuh paritnya besar. Ya. Paritnya besar. Ketika di beton menjadi kecil gitu. Apalagi sekarang kan banyak ruko, banyak Menutup. sedimentasi dan Iya. mungkin ada juga yang tertutup. Kalau jalan Paus ada yang terputus. Banyak. Banyak yang Kalau yang putus. terputus enggak terlalu Nggak ini. ada ya? Cuman ditutup oleh jalan di depan ruko banyak. Nah, itu yang kemarin kita Artinya memang hilang dia. Ditutup beton gitu. kita nggak bisa melakukan pemeliharaannya, normalisasinya. Kalau dia sudah masuk, tentu di bawah jembatan masuk ke rukonya itu nggak bisa kita lakukan pembersihan. Di situ gitu. kendalanya. Makanya kita kemarin ada permasalahan lah, sedikit keributan kecil dengan pemilik ruko yang karena kita membongkar
Yang di jalan di yang di depan mana ruko tuh? itu, Yang di Jalan Paus. Jalan Paus. Arifin Ahmad katanya juga gitu ada. juga ya? Ya, Arifin Ahmad juga ada. Ribut juga ya? Iya. Bahkan melibatkan aparat untuk TNI. mengamankan TNI untuk Iya. mengamankan itu ya. Ya, karena beberapa pemilik ruko membuat jembatan ke arah rukonya, tetapi kan ada kayu pancang di bawah itu tidak dicabut kembali. Itu kadang-kadang yang menyebabkan kondisi-kondisi sampah Ya, terhambat di sana. Ya. Jadi jalurnya tuh airnya juga semakin tersumbat di sana kan. Di sana banyak kendala-kendalanya, makanya sampah nyangkut-nyangkut itu sana banyak sekali. Kalau sampah nyangkut lalu terhambat airnya, tentu banjir. banjir. Ya. Dan kalau banjir jalan juga yang jalan rusak. juga rusak. Itu dampak-dampaknya ya. Dan masyarakat banyak yang tidak tahu tuh, Pak Kadis. Dikasih tahu ngeyel juga ya. Pak Kadis, yang paling sering juga dikeluhkan masyarakat adalah simpang Aringka. Ya, simpang Aringka itu kalau dulu pasar pagi Aringka yang di flyover itu ada dulu sebelum dibuat flyover itu kan ada semacam kolam besar di samping dinas tanaman pangan provinsi itu. Paritnya juga dalam sepertinya. Sekarang ini kan itu jadi titik banjir yang tidak selesai. Nah, resapannya kemarin dulu ada kolam kecil kan tidak ada resapan lagi. Ya. Terus buangan air yang datang ke paritnya kan kecil sekarang itu. Kecil, terus folderan yang masuk ke parit juga kecil, makanya kita kemarin buka tali airnya kemarin juga sedikit lumayan berjalan lancar, tapi itu harus kita normalisasi juga lagi. Solusi jangka panjangnya apa tuh? Sehingga di situ tuh tidak menjadi titik banjir lagi. Pertama kan yang paling sering itu menumpuknya sampah dari pasar Aringka. Menumpuknya di mana tuh? Di parit yang di depan pasar pagi itu. Oh gitu. Iya. Itu kan sebelah sana. Iya. Sebelah tapi kan sumbernya kan sebelah dari sana. timur ya. Kalau dia kan paling atas tuh. Dia di atas. Di tentu atas, kalau di atas tersumbat tentu dia mengalir cepat dia ke bawah. Ke bawah. Bawahnya di bagian barat ya. Bagian barat ya. Ditambah di barat kan menjadi kecil kan. Karena dia juga melandai kan? Melandai Iya. di bagian barat. Bagian barat melandai. Jadi karena posisi atas dari Adi Suciptonya lebih tinggi, tentu dia turun semua ke arah samping dekat baratnya itu. Iya, dekat dinas tanaman pangan. Iya, dekat tanaman pangan itu. Kan kondisi di sana juga lebih cekung kan? Iya, lebih cekung, rendah, kemudian juga padahal sudah ditinggikan juga tuh kondisinya. Iya. Dan jauh lebih tinggi. Nah, solusinya apa yang sedang diusahakan dan kira-kira kalau ditargetkan lah bisa ndak banjir di situ? Itu yang sedang kita komunikasikan dengan juga provinsi. Ya, karena itu provinsi kewenangannya. Provinsi kewenangannya itu sudah kita sampaikan karena kemarin juga provinsi infonya sudah melakukan perencanaan juga di sana, tapi kita masih menunggu seperti apa. Mudah-mudahan kolaborasi kita nanti, komunikasi yang baik ini bisa membuat Kota Pekanbaru jauh lebih baik. Kalau nggak bisa menghapuskan jalan berlubang semua, minimal meminimalisir. Nah, tapi target kita kan tentu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kondisi jalan lebih bagus, banyak yang bagus, kondisi banjirnya lebih terminimalisir. Ini yang harapan kita, makanya kita komunikasi dengan pemerintah provinsi lebih intens. Oke Pak Kadis, tadi kan sudah Bapak sebutkan soal koordinasi dengan provinsi, kemudian juga dengan pusat gitu ya. Itu sudah seintensif apa? Karena kan sekarang ini kan sudah ada 16 ruas jalan yang diserahkan kepada provinsi. Ya. Nah, itu sudah sejauh apa progresnya? Progresnya kemarin kita kan menyelesaikan administrasi terhadap serah terima kondisi jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Apalagi kondisi 16 ruas jalan ini kondisi jalan yang cukup memprihatinkan. Apalagi seperti di jalan di Cipta Karya, terus di jalan Parit Indah, terus Ahmad Yani. Ahmad Yani malah sudah mulai dilakukan pekerjaan sekarang. Dilakukan pekerjaan, jadi secara bertahap pemerintah provinsi melalui Dinas PU sesuai arahan Pak PJ Gubernur konsen juga membantu pemerintah kota sekarang gitu. Jadi ini ya mungkin
komunikasi dua pimpinan kita ya, antara komunikasi antara Pak PJ Wali Kota dengan PJ Gubernur yang Sama-sama PJ ya? sama-sama PJ ingin kotanya juga jauh lebih baik, karena bagaimanapun pemerintah provinsi kan Kota Pekanbaru ini kan wajah Provinsi Riau. Makanya pemerintah provinsi sekarang mau tak mau juga memberikan perhatian khusus. Ini yang membuat kami lebih tenang dan sedikit semangat terhadap kondisi jalan yang ada di Kota Pekanbaru ini sendiri. Nah, tugas Pekanbaru sendiri kan menjadi ringan. Ada enggak jaminan gitu? Nah, kalau bisa jaminan apalah namanya? Menjadi lebih baik lagi. Misalnya kalau dulu yang tambal sulam mungkin bisa ditingkatkan menjadi overlay. Ya. Kondisi ini yang kita lakukan sekarang. Makanya tahun sekarang ini ada 13 ruas jalan lah yang termasuk kita overlay. Nah, jadi kalau 13 sudah kita lakukan, pemerintah provinsi sudah melakukan 16, tentu sudah ada 29 ruas jalan sebenarnya yang harus. Kalau provinsi rata-rata overlay dia. Overlay, sama. Enggak ada yang tambal sulam. Nggak ada tambal sulam. Nggak ada tambal sulam, dia overlay. Ini kalau 16 dari provinsi sudah dilakukan, 13 kita sudah lakukan, 29 ruas jalan di Kota Pekanbaru yang sebenarnya sudah dalam kondisi baik. Nah, tentu kan kondisinya jauh lebih baik untuk Kota Pekanbaru, karena dengan anggaran yang pemerintah Kota Pekanbaru sendiri punya, tentu 16 ruas jalan ini harusnya bisa 3 tahun kita laksanakan. Jadi tahun ini semua dilaksanakan. Tentu untuk tahun depan kita bisa laksanakan lagi gitu kondisi-kondisi jalan yang rusak sedang dan rusak berat ini tadi gitu. Jadi lebih terporsir anggaran kita untuk itu gitu. Pak Kadis, ada beberapa orang pengusaha mungkin, bahkan dulu sempat aparat kepolisian, juga para politisi itu yang berinisiatif karena melihat ini kok jalan di lingkungan kami tidak dibenahi-benahi gitu kan. Menurut Anda kayak mana? Ya, kalau saya ngelihatnya manusiawi ya Pak. Manusiawinya gini, tentu dia pengen kondisi daerah sekitarnya jauh lebih baik. Nah, sementara pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak bisa melakukan dan mengakomodir semua keinginan masyarakat. Contoh kayak yang dilakukan masyarakat, pemerintah melakukan perbaikan di di kawasan Panam ini, Tuah Madani atau Bina Widya. Tentu masyarakat Rumbai, lo kok di sana yang dilakukan, di kami kok enggak ada gitu. Nah, tentu dia merasa ya ada inilah, karena sebenarnya kan bukan karena tidak adilnya, karena masalah keterbatasan keuangan. Nah, terus masyarakat ada yang punya rezeki lebih, punya rezeki lebih. Ya kita nggak bisa mungkirin juga bahwa mereka juga pengen jalan tempat mereka jauh lebih baik, lebih cepat gitu. Nah, kalau bagaimana kalau yang melakukan itu politisi misalnya? Dulu kan masa kampanye itu kan. Ini karena pemerintah ndak beres nih, biar kami aja gitu. Gimana menurut Bapak? Yang penting dia melakukannya berkesinambungan, Pak. Jangan saat masa pencalekan, masa kampanye aja gitu. Caleg aja. Iya. Karena itu kan terjadi, atau pengusaha misalnya di jalan Parit Indah itu ada pengusaha dulu. Bahkan ada sampai di media sosial heboh juga itu kan. Kemudian di beberapa jalan, kalau politisi ini banyak lah ya kemarin banyak. Di Jalan Paus sempat Polda gitu. Polda juga turun untuk sebelum di overlay oleh pemerintah kota. Itu menurut Anda kayak mana tuh Pak Kadis? Apa Anda tidak, ini kan kewenangan kami nih, kenapa masyarakat yang kalau saya selama atau mengganggu enggak gitu? Karena nanti kan biasanya mereka pakai sesuatu standar yang beda kan? Pakai semen aja nanti tidak sesuai dengan standar jalan PUPR gitu. Ya, ini dia dilemanya kita tuh kemarin itu Pak, Pak Amin. Jadi contoh jalan yang harusnya di aspal, dikasih semen. Ini yang kemarin sedikit membuat pekerjaan tambahan lagi bagi kita saat kita melakukan overlay ulang di sana. Tapi apapun itu, mereka kan melakukannya hanya untuk fungsional, bisa berjalan sesaat saja. Jadi itulah tugas kita pemerintah. Kalau saat kita sudah punya kemampuan keuangan itu,
kita melakukan standarisasinya lagi jauh lebih baik, karena pemerintah kan masyarakat ini maunya kan fungsional dulu nih, fungsional bisa dijalankan dengan baik, terus pokoknya intinya bisa dilalui lah, nggak sesuai standar kan itu urusannya nanti gitu, tapi ini bisa dilalui dengan baik dulu gitu. Pak Kadis kan saya balik ke belakang, Pak Kadis kan dulu latar belakangnya bukan PU nih, bukan ke-PU-an, bukan insinyur, ST atau magisternya juga bukan magister teknik kan, tapi justru ekonomi. Tadi Pak Kadis bilang ini kan kepercayaan dan harus dijawab gitu. Tapi tentu ada juga orang yang meragukan Pak Kadis bisa mengelola soal-soal ke-PU-an ini. Tanggapan Bapak? Pertama, kita juga di pemerintah, kayak kami di Dinas PUPR kan punya tenaga ahli, juga punya tenaga teknis sendiri. Tentu saya di sini juga memanfaatkan teman-teman yang bekerja sama dengan Dinas PU sendiri. Ya kalau di bidang struktur bangunan kita punya tenaga ahli sendiri. Apalagi kayak contoh kan di perizinan, tuh Pak Kadis ngerti nggak tuh, dia bilang, Yoto kita punya tenaga ahli bangunan gedung gitu kan. Yang dan tenaga ahli itu memang orang yang ahli, orang-orang yang ahli, benar-benar ahli di bidangnya gitu. Sama juga dengan perencanaan jalan. Ini kita juga punya konsultan yang melaksanakan teknis terhadap perencanaan jalan di sini. Sementara tugasnya Pak Kadis apa? Pak Kadis memanage dan mengkoordinasikan. Terus apa? Kebijakan. Jadi menurut Bapak, menurut Anda manajemen itu yang penting gitu ya? Bukan manajemen yang penting. Memanage orang yang ahli. Orang yang ahli. Gitu ya. Ya, jadi ini yang harus kita kerjasamakan terhadap urusan-urusan yang ada di Dinas PU sendiri. Tapi saya tidak memungkirinya, karena secara pengalaman tentu mau nak mau saya belajar teknis ini sendiri secara otodidak. Ini yang terkadang kondisi lapangan jauh lebih menguntungkan dari kondisi real untuk sekedar sarjana. Baik Pak Kadis, silakan kita mau closing, silakan Anda sampaikan closing statement 5 menit sekitar. Saya sebelumnya terima kasih kembali nih Pak, karena meluruskan atau memberikan informasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru bahwa pemerintah kota sekarang, Pak PJ Wali Kota juga serius terhadap pembenahan jalan berlubang ini, termasuk terhadap permasalahan banjir, juga berkaitan dengan pelaksanaan master plan banjir yang sudah kita lakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan kita. Sekali lagi kami mohon dukungan dari masyarakat Kota Pekanbaru bahwa agar Pekanbaru jauh lebih baik, bebas banjir dan bebas jalan berlubang. Baik, terima kasih Pak Edward Riansah, SEMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, sudah hadir di Atan Sengat Sau. Sahabat Rio Pos, demikian saja perbincangan kita dengan Pak Edu, dan terima kasih. Silakan like, share, dan subscribe, juga komen. Bersama saya Muhammad Amin di Atan Sengat Sau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.